Ulama mengatakan wara'a kulli syai'in hikmatun. Di setiap sesuatu itu pasti mengandung hikmah. Termasuk daripada musibah yang menimpa kita. Al-hikmah wara'al musibah. Ada hikmah di balik musibah. Musibah itu bisa jadi melanda satu kaum secara umum tanpa terkecuali, seperti yang terjadi pada masanya Nabi Nuh alaihi salam. Musibah juga bisa melanda satu individu. Dan yang menjadi sebuah hal yang harus kita pikirkan adalah ketika kita menerima musibah, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi musibah yang melanda diri kita semuanya. Termasuk sakit yang menerima kita, yang melanda kita. Sakit itu adalah satu bentuk musibah. Namun bagaimana cara pandang kita, sakit itu bisa menjadi satu ampunan buat kita. Sakit itu bisa menjadi satu pelubur dosa kita. Sakit itu juga menjadi satu pengingat bagi kita. Terkadang musibah yang datang kepada kita, Allah ingin supaya kita itu tak bersandar kepada siapapun kecuali kepadanya. Nabi Ayub alaihi salam dahulu hidup bersama istrinya bahagia. Dia punya kebun kurma yang rindang, dia punya unta yang banyak, hewan ternak yang hidup banyak bersama dia. Namun Allah ingin uji bagaimana ketangguhan, takwanya, imannya. Allah ambil kurmanya sehingga pohon kurma yang tadinya rindang mulai menguning, mulai mati. Kemudian hewan-hewan ternaknya Allah buat semuanya musnah. Kemudian diuji oleh Allah dengan penyakit kulitnya. Lama penyakit kulit itu menghinggapi tubuh daripada Nabi Daud, Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya yang bernama Rahmah mengatakan kepada Nabi Ayub, "Duhai suamiku, mintalah kepada Allah, is'alillah al-afiyah, mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa daya Nabi Ayub malu meminta kepada Tuhannya. Seorang nabi malu meminta kepada Tuhannya. Aku malu meminta kepada Allah, aku malu mengeluh kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihi salam, "Rabbi inni massaniyas durru." Duhai Tuhanku, aku tertimpa musibah. Cukup itu yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta disembuhkan, dia tidak minta untuk diangkat penyakitnya, namun ia hanya mengadu, dia hanya bercerita kepada Allah bahwa dia dihinggapi penyakit. Inilah sebuah cerita yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya ketika mendoakan orang yang menikah, Allahummarham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Rahmah nama daripada istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Terkadang kita hidup dengan jabatan kita, kita bersandar dengan jabatan. Kita hidup dengan orang tua kita, kita bersandar kepada orang tua. Kita hidup bersama dengan keluarga dan harta, maka kita bersandarkan dengan itu semuanya. Namun satu waktu Allah menginginkan kita tak bersandar kepada apapun, kepada siapapun. Saat itu kita tak ada tempat untuk mengadu, tak ada tempat untuk berkeluh kesah. Yang Allah inginkan hanya satu tempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat curhatan kita. Orang yang ditimpa musibah bukan berarti dia hina. Orang yang menerima musibah adalah sebuah tahapan dia naik kelas, dia naik derajat di sisi Allah. Bukankah orang yang ingin naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6 harus melewati tahap ujian? Namun di samping itu, jangan sampai kita merasa diri kita ini adalah orang yang paling baik. Kemudian kita, kalau bahasa orang sekarang, kegeeran. Datang musibah kepada kita, kita katakan, "Oh, saya sedang diuji. Oh, ini adalah sebuah tahapan untuk saya naik kelas." Bagaimana dia ikut ujian kalau selama ini tidak pernah ikut sekolah? Orang yang ikut ujian harus ikut sekolah. Dan satu hal yang sangat menggembirakan kita apabila kita dilanda sumpah, dilanda gundah hati, fasabakum ghammam bi ghammin likay la tahzanu ala ma asabakum. Bahkan sekecil apapun daripada musibah berbentuk gundah hati, berbentuk rasa resah dalam jiwa, itu adalah sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang dalam keadaan baik-baik saja, normal tanpa gangguan apapun, kemudian dilanda sumpah gundah hati, itu kata Allah adalah sebuah cara Allah mengampuni dosa kita, karena tidak ada amal baik kita untuk dibuat kafarah daripada dosa kita. Jikalau Anda sumpah, jikalau Anda sedih, maka jangan Anda bingung, jangan Anda berkeluh kesah, karena itu adalah cara Allah
untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Di balik segala musibah ada hikmah yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran, batu pijakan untuk kita melangkah lebih baik di kemudian hari. Jangan bersedih tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita semua.